Umat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat datang, dan selamat beribadah di GKI Kemang Pratama. Sebelum kita memasuki ibadah, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, berita kelahiran. Telah lahir seorang anak laki-laki, anak ketiga pasangan Bapak Rio Pandapotan Simanjuntak dan Ibu Apriana Lastari Manik pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 di Rumah Sakit Elizabeth Bekasi yang diberi nama Michael Maruli Parasian Simanjuntak. Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Kemang Pratama mengucapkan selamat dan turut menyambutnya dengan sukacita. 2. Sharing and Caring Gabungan. Komisi Dewasa kembali menyelenggarakan acara Sharing and Caring Gabungan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, jam 19.30 dengan tema Kenali Karuniamu bertempat di GKI Kemang Pratama. 3. Kebersamaan Persekutuan Wanita dan Jemaat Senior. Di penghujung tahun 2023 ini, Persekutuan Wanita dan Jemaat Senior akan mengadakan kebersamaan dan ibadah bersama bertepatan dengan peringatan Hari Ibu pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 jam 10 pagi. Tema dari acara ini, potret seorang ibu dengan pelayan firman Pendeta Ricardo Sitorus yang akan diisi juga dengan kesaksian tentang perjuangan dan cinta dari seorang ibu kepada anaknya dan sebaliknya yang akan disaksikan oleh Ibu Ellen Yuriaan dan Anggi. Keempat, informasi dari Komisi Anak. Diberitahukan kepada para orang tua anak sekolah minggu bahwa selama 2 kali hari Minggu, yakni tanggal 24 dan 31 Desember, ibadah sekolah minggu ditiadakan. Anak-anak diharapkan dapat beribadah bersama orang tua masing-masing. Ibadah sekolah minggu diadakan kembali pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024. Yang kelima, informasi masa Natal. Berikut ini kita saksikan tayangan video informasi tentang masa raya Natal dari Panitia Natal. Neti lagi di mana-mana ada. Halo. Sibuk kali kuliah pun. Ini ibu-ibu lagi pada ngapain? Kami panitia Natal dari seksi acara. Kami sedang mengkonsep acara dari Minggu Advent pertama sampai Minggu Advent keempat. Oh, gitu. Supaya Neti dan semua jemaat juga tahu ini loh susunan acaranya. Gitu, iyalah, semangat lah ya ibu-ibu panitia Natal. Terima kasih. Oke, lanjutkan. Sampai ketemu ya. Keenam, persembahan kado Natal 2023. Panitia Natal mengajak kita semua untuk berbagi sukacita dengan mempersembahkan kado Natal sebagaimana penjelasan dalam video berikut ini.
Halo juga Bapak Ibu, jemaat dan simpatisan GKI Kemang Pratama yang terkasih. Tinggal beberapa hari lagi kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, untuk memeriahkan perayaan kelahiran Tuhan kita akan membuat kado yang cantik. Iya, kadonya kita buat ukuran kecil yang akan kita taruh di pohon Natal yang ada di ruang ibadah gereja kita. Untuk kadonya kita buat bermacam-macam ya. Boleh kotak, boleh segitiga, bentuk tabung, atau bentuk lainnya. Yang penting ukurannya kecil. Isi kadonya apa ya? Di bulan Januari nanti, tim sabar gereja kita akan berbagi sukacita dengan saudara-saudara kita di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis. Kita bisa ikut ambil bagian dengan memberikan snack-snack atau minuman sehat seperti misalkan kita memberikan 5 kotak susu ultra atau snack kecil seperti beng-beng 1 kotak atau biskuit-biskuit dan sebagainya. Kita berikan bersama kado yang kita taruh di pohon Natal kita. Tetapi snack-snack tersebut tidak berada di dalam kotak kado ya. Isi kotak kadonya hanya tulisan jumlah dan jenis snack yang mau kita berikan. Ini dia pohon Natal kita. Kita akan meletakkan kado-kado cantik yang kita buat di rumah kita masing-masing di pohon Natal ini. Silakan Abel. Isi dari kado-kado kita ini kita masukkan ke dalam keranjang yang sudah disediakan oleh panitia. Isi dari keranjang ini kita akan serahkan ke Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis yang akan diserahkan oleh tim sabar Komisi Dewasa Gereja kita pada tanggal 27 Januari 2024 nanti. Mari Bapak Ibu, jemaat GKI Kemang Pratama dan simpatisan, kita penuhi pohon Natal kita ini dengan kado-kado ungkapan sukacita kita atas kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. 7. Perayaan Natal Remaja dan Pemuda. Komisi Remaja dan Komisi Pemuda mengundang rekan-rekan remaja dan pemuda untuk hadir pada ibadah dan perayaan Natal pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023, jam 16 atau jam 4 sore, dengan tema Boundless of Joy yang akan dilayani oleh Pendeta Erik Ekne dari GKP Cakung. Yang ke-8, atestasi masuk. Majelis Jemaat GKI Kemang Pratama telah menerima anggota jemaat baru dari GKI Kepaduri sebagai berikut: Ibu Linawati Kristo Mulyono, alamat Jalan Kumala 2, Blok M21, Kemang Pratama Regensi, masuk wilayah 1. Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Kemang Pratama mengucapkan selamat datang dan selamat bersekutu bersama sebagai keluarga besar GKI Kemang Pratama. 8. Kebaktian hari ini. Kebaktian hari ini dilayani oleh Pendeta Ricardo Sitorus dari GKI Kemang Pratama untuk kebaktian umum 1 dan kebaktian umum 2, dan Pendeta Dimas Samuel dari GKI Trate untuk kebaktian umum 3 dan kebaktian pemuda. Demikian Bapak Ibu Saudara informasi yang dapat kami sampaikan. Kini marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah dengan mengambil waktu untuk saat hening sejenak. Saat ini kita akan menyalakan lilin Advent yang ketiga sebagai tanda akan datangnya terang Kristus. Inilah berita yang membawa sukacita
Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Karuniakanlah sukacitamu. Dalam sukacita, mari kita lapangkan hati untuk menyambut Sang Raja Mulia, Juru Selamat dunia. Kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara.
Umat yang dikasihi Tuhan, memasuki minggu Advent ketiga ini, kita berada dalam masa persiapan untuk memperingati kelahiran Kristus, Sang Raja dengan sukacita. Kita patut bersukacita karena kelahiran Sang Raja membawa damai sejahtera dalam dunia yang kelam. Namun sukacita itu terkadang tak dapat kita rasakan karena kita terlalu berpusat pada keinginan dan kepentingan diri sendiri. Dalam keheningan, marilah kita membawa hati kita kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hati kami kerap tak siap menyambut-Mu karena terhisap dalam keinginan daging. Perbuatan kami pun kadang belum menunjukkan kesiapan karena kami terlalu mementingkan diri kami sendiri. Seharusnya kami menyambut kedatangan-Mu dalam sukacita karena Engkau datang mengusir segala duka nestapa. Hidupkanlah kembali kerinduan kami, ya Allah. Terbitkanlah kembali terang di dalam hati kami agar siap menyambut-Mu. Demi Kristus sumber sukacita kami berdoa. Amin. Yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan,
Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana dinyatakan dalam Ratapan 3 ayat 31 sampai 33. Karena tidak untuk selamanya Tuhan menolak, walaupun Ia mendatangkan kesusahan, Ia juga berbelas kasihan menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati Ia menindas dan menyusahkan anak-anak manusia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu. Kita sadari kasih
Sayang itu di sebuah terminal yang tak rapi. Wajah pejalan kaki kusut mengutuk hari. Jari-jari kekar kondektur genit goda daki. Pulang kampung. Di tengah kesibukan terminal, ada seorang pemuda penjual asongan. Dirga namanya. Ia berpenampilan rapi, bersih, dan sopan pembawaannya. Karena itulah banyak orang yang suka membeli dagangannya. Apaan sih, jangan tarik-tarik aku mah. Mau ke mana kan? Mau ke Malang apa? Malang ini. Mau ke Semarang nggak? Ke Semarang bisa nanti, Malang lewat. Enggak, saya mau ke Semarang suruh ke Malang. Dede, ada air mineral gak? Ada air mineral gak? Air mineral? Iya. Mau berapa kak? 2 aja, yang dingin ya? Oh 2, boleh kak? Iya. Nih, mumpung masih dingin kak. Oh iya, iya. Hangat, silakan. Berapa? 2 yang kecil itu 10.000. Oh iya ya, bentar ya. Nih. Aduh, kak, gede banget kak. Gak apa-apa, buat kamu aja udah. Jadi jangan kak. Gak apa-apa, udah gak apa-apa. Mumpung saya lagi baik loh. Gak apa-apa, pegang aja. Iya beneran, saya tahu kok kamu masih sekolah. Semangat ya sekalian. Kak. 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 Dia pergi. Aduh. Siapa kak macam itu? Aja rezekimu. Tisu. Di situ ya. Saking penasarannya Dirga merasakan pening kepalanya. Akhirnya dia tertidur di salah satu bus yang kosong. Ketika terbangun, dia mendapati tas kresek hitam yang berisi sesuatu. Di dalamnya ada kotak terbungkus kertas koran. Mungkin ada makanan milik penumpang yang tertinggal, pikirnya. Karena pengen tahu isinya, ia membawa tas itu ke toilet. Dan apa yang dia lihat? Wow, dia melompat-lompat kayak orang gila.
Tiba-tiba Dirga terdiam. Ia tampak kaget ketika menyadari apa yang baru saja dia lakukan. Raut mukanya tampak ada kecemasan, ketakutan, dan kebingungan sendiri. Ya, Dirga mulai sadar dari mimpi-mimpinya. Dia pejamkan matanya, dia mendengarkan bisikan hatinya. Jangan, Dirga. Ingat, itu bukan milikmu. Kamu orang baik, Dirga. Jangan kamu taruh hatimu di barang yang kamu temukan itu. Itu bukan milikmu. Ayolah, Dirga, bangun, teguhkan hatimu, lepaskan itu. Percayalah, semua akan baik bagimu. Benar, Dirga, sadarlah, engkau sedang dalam kegelapan. Tetaplah mengandalkan Tuhan, berdoalah dan percayalah, kuasa kasih-Nya siap menuntunmu. Tenang, Dirga, tenang, berdoalah, mohon tuntunannya. Dia tahu apa yang terbaik bagimu. Dirga kembali terdiam. Ia beranjak keluar meninggalkan toilet. Berjalan tak tentu arah, konflik batin yang menderanya membuatnya lelah, pusing, dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Hai. Kak, ada apa, Kak? Loh, kok kamu kelihatannya kayak berantakan gini sih? Kenapa lagi sedih ya? Ada apa? Kenapa? Aduh gimana Kak ceritanya, Kak? Udah nggak apa-apa, ceritain aja kenapa. Oke deh, aku bakal ceritain. Tapi Kakak ceritain dulu dong dari mana Kakak tahu tentang aku. Oh iya, Kakak ceritain ya. Bener Kak, ceritain Kak. Iya. Jadi gini, Dirga. Kok Kakak tahu nama aku juga, Kak? Dari mana, Kak? Tambah penasaran ya? Iya, Kak, asli Kak penasaran, Kak. Ya udah, tenang Dirga. Ya. Jadi nama aku tuh Rita. Aku ini kakaknya Tera, teman sekolahmu itu loh. Tera tuh sering banget cerita tentang kamu. Iya. Kakaknya Tera. Dia tahu gak ya sama kita tadi? Gimana nih? Bener ya? Dirga. Orang diajak ngobrol kok malah belakangin orangnya, madep sini lah. Ya Kak, maaf Kak, tadi mau bersihin, biasalah udah terminal kan, banyak debu. Iya. Jadi gimana, kamu udah nggak penasaran lagi kan aku siapa? Udah nggak Kak? Ya udah. Nah sekarang gantian, aku penasaran kamu tuh kenapa? Oke deh Kak, jadi Dengan agak gugup dan terbata-bata, Dirga menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Jadi gitu Kak. Gara-gara temuan ini, aku jadi cemas dan takut. Dan kayak ada yang hilang gitu dari diriku. Iya, kakak ngerti sih, tapi apa yang hilang? Dirga yang asli Kak.
Tadi hilang di mimpi. Tapi kini malah bersyukur bisa ketemu Kak Rita yang cantik dan baik hati. Lah, bisaan kamu. Tenanan Kak, beneran nih Kak. Aku udah lega, udah plong. Meskipun yang ini gimana nasibnya. Ya udah tenang aja, serahin aja semua ke kakak, semuanya beres. Lah, semudah itu Kak? Iya, orang omku tuh polisi. Walah, jadi nanti kamu tinggal datang aja ke kantor polisi, bikin laporan terus selesai. Iya. Aku aja sendiri ke sana Kak. Iya, emang kenapa? Takut? Ya. Kantor polisi Kak, ya masa siapa sih nggak takut ke kantor polisi Kak? Ya udah nanti kakak temenin. Beneran Kak? Iya. Sama Tera kan Kak? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya pasal 40 ayat 31. Dirga tidak menyadari akan adanya kekuatan baru yang telah Tuhan berikan ketika menghadapi masalah ini. Bersyukurlah engkau Dirga, karena Tuhan telah pertemukan kamu dengan orang-orang baik seperti Karita, Pak Polisi, dan Bapak pemilik tas kresek yang berhati mulia itu. Jalani hidupmu dengan penuh sukacita Dirga, percayalah pada saatnya akan indah pada waktunya. Iya tadi dari toilet. Ini kakak teleponin dulu omnya ya. Oke. Ya. Ya. Ramai yang menarik ya Ibu Bapak Saudara-saudara. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur melalui waktu ke waktu, hari hingga pada minggu, pada bulan terakhir di minggu ketiga. Tahun ini kami sampai pada minggu Advent ketiga. Tuntunlah kami melalui pemberitaan firman Tuhan, sehingga jalan kami boleh menjadi jalan yang terang, yang di dalamnya kami menantikan kedatangan Tuhan dengan sukacita. Sertai kami baik membaca Alkitab, menyampai firman maupun segenap umat Tuhan dengan kuat kuasa pertolongan Roh Kudus, agar kami diberikan hikmat kebijaksanaan untuk bersama boleh menerima, mendengarkan, mengerti pesan firman Tuhan dan juga menghidupi pesan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya firman yang kami dengarkan tidak berlalu dengan begitu saja, namun sungguh boleh juga menjadi jawaban atas pergumulan hidup yang kami geluti. Kami buka dan kami sediakan diri kami bagaikan gapura yang menyambut kedatangan Raja Damai. Kami juga membuka jiwa, hati, pikiran, pendengaran kami semuanya, kami persembahkan bagi pemberitaan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami segenap umat Tuhan siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan pertama dari Yesaya 61 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan dengan ayat 8 sampai 11. Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan 4
dilanjutkan dengan ayat 8 sampai 11. Demikian bunyinya. Roh Tuhan Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kelepasan dari penjara kepada orang-orang yang terkurung, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada orang-orang yang berkabung di Sion, mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala sebagai ganti abu, minyak untuk pesta sebagai ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian sebagai ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran, yang ditanam Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun kembali reruntuhan yang sudah berabad-abad dan mendirikan tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi sepi. Mereka akan membarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi sepi. Ayat 8. Sebab aku Tuhan mencintai hukum, membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan benar dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab aku mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Sudah melakukan bagi kita
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kedua dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil dengan berdiri Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 8. Lalu berlanjut ayat 19 sampai 28. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayat 6 sampai 8. Versi TB2. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Kita lanjutkan ayat 19 sampai 28. Inilah kesaksian Yohanes ketika para pemuka Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan berterus terang, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapa? Apakah engkau Elia?" Ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Karena itu, kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis dengan air, namun di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang sesudah aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania, di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Silakan duduk. Nantikanlah dia dengan sukacita. Tadi pagi dan tadi sore saya bertanya kepada para remaja, para pemuda, apa yang membuat mereka bersukacita? Pengalaman apa yang membuat mereka merasakan sukacita? Saudara-saudara ingin dengar jawabannya? Atau sudah tahu jawabannya? Bisa tebak kira-kira apa?
Banyak, ternyata nggak semua orang sama. Ada yang mengatakan saya bersukacita karena nilai saya bagus. Nilai saya tidak perlu untuk mengikuti remedial. Cukup artinya dari batas ketika nilai itu harus diulang ya, remedial itu. Dia bersukacita. Ada juga yang karena mendapatkan THR. Ada yang mendapatkan cuti, bisa liburan. Ada yang bisa pulang lebih cepat dari pekerjaannya. Ada yang karena ulang tahun. Banyak sekali alasan-alasannya. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara, kalau Ibu Bapak, Saudara-saudara bersukacitanya karena apa nih? Di dalam drama kita saksikan ya, yang membuat sukacita itu pemeran tokoh itu sampai dia berangan-angan ingin membagi-bagikan sukacita. Tadi mau belikan ibunya apa ya, dia memberikan keluarganya apa, dia bagi-bagikan ya. Kita lihat adalah uang. Sampai dinyanyikan juga ya tadi, apa yang dicari orang, uang. Ternyata pernah diadakan penelitian memang ya, apa sih yang membuat kamu bersukacita, orang bersukacita, dan memang jawabannya ketika survei itu uang, Ibu Bapak ya. Tapi ternyata ini menarik. Selanjutnya ketika orang itu sudah mendapatkan uang yang banyak sekali, apa yang kemudian dilakukan, Ibu Bapak? Tahu nggak? Bisa tebak? Apa ya kira-kira kalau Ibu Bapak nih? Ya misalnya kesukacitaannya karena uang, misalnya ya, kita coba membayangkan ya. Lalu betul-betul itu kesampaian. Ya. Lalu apa yang dilakukan berikutnya? Banyak hal tentu, tapi ada yang menarik. Yang dilakukan adalah membangun apa? Kira-kira pagar yang tinggi. Supaya apa? Nah, supaya aman ya, Pak ya. Supaya apa? Supaya nggak ada yang masuk, tamu yang nggak diundang itu, ya, pencuri. Kemudian ditanyakan lagi, kan kamu sudah bilang, kamu sendiri sudah menyatakan bahwa yang sukacita itu karena uang. Sekarang ditanya lagi, apakah betul? Jawabannya, ternyata jawabannya berubah. Betul, sebelumnya saya pikir tadinya adalah uang. Tapi ternyata kalau sudah dapat, yang diperlukan adalah, ternyata sebenarnya yang diperlukan adalah ya rasa damai. Nah ini betul nggak Ibu Bapak? Kita nggak tahu ya, silakan jawab masing-masing. Ada juga pengalaman seorang rekan pernah bercerita. Waktu itu tahun 90-an kali ya, nggak banyak orang mungkin ya punya kapal pesiar, punya kapal gitu Ibu Bapak ya, untuk dia berwisata pribadi loh ya. Dan zaman sekarang juga nggak sering ya mungkin ya kita lihat ya, mungkin ya Ibu Bapak ya. Dia merasa lega. Kata orang ini cuman contoh ya. Rasa senangnya itu ketika dua. Ketika pertama beli, dan ketika kedua apa Pak? Kira-kira jual. Karena banyak pengeluaran ternyata ketika memakai kapal itu ya. Tentu saya tidak mengatakan bahwa itulah yang ultimate, yang tertinggi. Tapi setidaknya kita bisa melihat dari dua contoh ini, ternyata rasa damai itu pun adalah sukacita. Nah, kalau di sini kita menantikan Tuhan Raja Damai ya dengan sukacita. Kita melihat dalam pembacaan Injil pada hari ini ya, ada Yohanes yang dia dengan rendah hati mengakui dia sendiri bukan Mesias. Padahal karyanya luar biasa. Banyak orang yang tadinya jalannya itu menuju ke kebinasaan,
kemudian memberi diri dibaptis oleh Yohanes sebagai persiapan mereka menyambut juru selamat, menyambut yang diurapi, yaitu Mesias. Ibu bapak saudara-saudara, bagi Yohanes, dia mengetahui dia bukanlah yang utama. Dia hanya pembuka jalan, bagaikan misalnya iring-iringan kendaraan ya, entah menteri, entah wapres atau presiden lewat. Yang paling depan itu bukan yang utama, hanya membuka jalan saja. Yang utama adalah presidennya ya, yang dikawal itulah yang utama. Yohanes mengerti sekali posisi dia. Dengan kerendahan hati dia mengatakan, dia menemukan kesukacitaan dalam jati dirinya. Bukan, saya bukan Mesias, bukan. Saya hanya membaptis dengan air. Tapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Ibu bapak, bagi Yohanes, kesukacitaan adalah ketika orang hidup di dalam jalan Tuhan. Saya akan bacakan ayat 23. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Ini jawaban yang Yohanes berikan ketika orang-orang bertanya. Berarti ini jawaban yang penting. Luruskanlah jalan Tuhan. Mudah tidak ibu bapak hidup di dalam jalan Tuhan yang lurus kayak tadi Mas Dirga? Gak mudah. Bahkan ada suara ya yang seperti suara dalam hatinya, suara yang asal dari Tuhan. Bukan milikmu itu, jangan kau ambil. Kurang lebih begitulah ya ibu bapak ya. Saya nggak hafal dialognya tadi ya. Diingatkan juga ada orang-orang baik yang datang kepada Mas Dirga juga gitu ya, mengingatkan. Ini pilih jalan yang baik gitu ya. Jangan. Luruskanlah jalan Tuhan. Ibu bapak, kalau bisa memilih, kalau dalam realita, apa yang ibu bapak pilih? Yang benar aja, gak ada orang yang tahu. Kalau saya gak cerita, gak ada orang yang tahu. Saya tetap pegang itu uang, yang benar aja saya mau kasih. Atau bukan, ini bukan milik saya tidak tahu. Mau dikembalikan juga mungkin saya nggak dapat apa-apa, ya. Tapi itulah jalan yang lurus. Saya sih nggak tahu ya kelanjutannya gimana ya ibu bapak ya. Tadi ya mungkin ada kelanjutannya berikutnya ya. Tapi jelas di dalam pesan firman Tuhan bahwa itulah jalan yang mendatangkan sukacita. Yang mana? Jalan Tuhan. Jalan yang lurus. Yang ketika yang telah berdiri, yang berikutnya Yohanes menjawab mereka, namun di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Dianya itu D-nya besar. Berdiri Tuhan. Yang tidak kelihatannya bukan, mungkin orang-orang baik itulah. Ya utusan-utusan Tuhan untuk Mas Dirga. Seandainya nih kita di posisi Mas Dirga dalam realita kehidupan sehari-hari, dengan berbagai hal yang ada yang kita temui, lalu ada orang-orang baik. Kira-kira kita dengarkan kah ibu bapak? Saya yakin ya kita dengarkan ya. Masa iya suara Tuhan kita tidak dengarkan dan tidak kita patuhi? Karena kalau kita baca sebelum-sebelumnya kan, kapan aku melawat, kapan aku memberikan tumpangan, kapan aku memberikan pakaian, gitu ya. Ya kepada sesamamu Tuhan juga bisa menghadirkan kehadiran dirinya melalui orang-orang baik. Kan ada juga orang-orang yang berpikiran tidak baik, tapi Tuhan hadir dalam orang-orang yang baik. Seperti tadi yang mengelilingi Mas Dirga, seperti juga suara yang hadir dalam kehidupan Mas Dirga. Percayalah, itulah jalan sukacita yang sejati.
sebanyak-banyaknya berapapun yang kita miliki, seperti di ilustrasi awal, sudah memiliki, ternyata ada yang lebih lagi, yaitu merasa damai. Berikutnya, di dalam pembacaan 1 Tesalonika, kita juga mendapati pesan untuk bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur ya. Di minggu ketiga Advent ini kita melihat ada lilin ya, Ibu Bapak, saya dari sini, itu dia ya. Warnanya pink. Ini bukan maunya unyu-unyu ya, ada yang pink, bukan ya, tapi itu adalah artinya Ibu Bapak gitu ya. Kalau yang warna merah jambu ini adalah melambangkan sukacita. Ya betul, kita menantikan Tuhan dengan pertobatan ya. Dengan penantian, dengan pengharapan, tapi juga dalam sukacita. Ya, kita diingatkan karena apa? Kita akan menyambut nanti Raja Damai, Juru Selamat yang mendatangkan sukacita juga. Kita lihat para gembala yang tadinya ketakutan bersukacita nanti gitu ya. Pada minggu yang depan nanti Ibu Bapak pas perayaan Natal. Nah, Paulus sendiri, tahukah Ibu Bapak, Paulus sendiri adalah orang yang ketika dalam pelayanannya itu mendapatkan tentangan, ya, nggak mulus gitu, jalannya nggak lancar gitu, ya. Bahkan dalam beberapa kesempatan ditolak, dianiaya, difitnah, dipenjara dan sebagainya. Tapi aneh ya, Paulus bisa mengatakan dari semua pengalaman itu, bahkan di dalam bacaan yang lainnya dalam Alkitab dikatakan ada duri dalam daging. Konon ada yang menafsirkan itu adalah penderitaan Paulus, yaitu sakit yang tidak bisa disembuhkan. Sudah terminal. Tapi kita lihat Paulus berpesan, bukan saya mengagung-agungkan Paulus ya, ini pesan Alkitab ya Ibu Bapak ya. Bersukacita senantiasa. Artinya apa? Artinya kesukacitaan tidak dipengaruhi oleh keadaan. Bukan karena mendapatkan sesuatu, tapi ketika kita mengingat akan pengalaman di masa lalu, kita pun bisa bersukacita. Saya baru mengalaminya tadi jam 4 sore dalam kebaktian pemuda. Ketika ditanyakan di awal apa yang dirasakan sekarang, macam-macam jawabannya. Ada yang senang, ada yang biasa aja, ada yang capek, bermacam-macam. Tapi ketika mereka diminta untuk mengingat pengalaman bersukacita, wow, semuanya itu nggak ada yang menampakkan wajah yang tadinya biasa aja, nggak biasa. Mereka sumeh itu bahasa roh ya Bapak. Mereka senyum ya, mereka ikut sukacita. Padahal mereka dengar pengalaman temannya, mereka cerita pengalaman teman, tapi mereka sukacita. Biasanya kan orang kan cerita, nih saya cerita pengalaman sendiri kan dia bersukacita, tapi dia bercerita pengalaman temannya, dia bersukacita. Ternyata sukacita bisa menular Ibu Bapak. Ya. Kalau kita pikirkan bersukacita dalam Tuhan apalagi, apapun kondisi yang kita alami dalam penantian kita kepada Tuhan, kita juga bisa merasakan sukacita di tengah berbagai hal yang kita alami. Seorang pilot, dia memikirkan, kalau dia pikirkan pohon, dia akan nabrak pohon karena dia pikir pohon ya. Padahal ada langit yang luas yang dia bisa naik gitu ya Ibu Bapak ya. Bayangkan, tadi contoh ya, ditanya gimana keadaannya, ada yang macam-macam, capek, ada segala macam. Tapi ketika diingat lagi pengalaman sukacita pas kapan? Oh pas saya lulus ujian. Pas nilai saya bagus, pas ulang tahun, pas dapat cuti, waktu bisa dapat pekerjaan. Wah, dia ingat kembali Ibu Bapak. Teralihkan itu, bukan kepada yang ini, kepada sukacita. Semoga kita pun demikian. Menyambut kedatangan Tuhan yang kita tidak tahu kapan, dengan juga sukacita. Dengan sukacita, artinya sukacita yang tidak terpengaruh keadaan, itulah yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan.
Nah, realnya gimana ya Bu Bapak ya, kira-kira gimana ya? Bolehlah ya, kita ingat, kita ambil waktu sejenak saja. Saya kasih waktu 10 detik ya. Mohon Ibu Bapak pikirkan pengalaman sukacita apa yang pernah Ibu Bapak rasakan. Saya kasih waktu 10 detik. Saya mau berbagi Ibu Bapak. Udah ketemu jawabannya. Saya ingat betul, saya dulu punya pacar Ibu Bapak. Pacar saya orang Bekasi. Saya orang Tangerang Ibu Bapak. Tangerang di Karawaci. Ya. Itu kalau ngapel, kayak lagu rohani Ibu Bapak. Yang mana kira-kira lagunya ya? Sejauh timur dari barat gitu. Betul ya Bapak, di Bekasi Barat, saya di Karawaci. Aneh loh Bapak, hujan itu nggak kerasa sih ya, cuman nggak menghalangi saya gitu ya. Bisa kebal saya bisa debus yang ini. Lalu ketika ya hari libur pendeta, calon pendeta kan hari Senin ya Bapak ya. Nah dia kan baru pulang kerja ya, sama-sama senang tuh, ketemunya malam ya, di mana gitu ya. Kami capek tapi nggak rasakan lelah, ya ada lah, tapi kok lebih banyak sukacitanya ya? Ya sekarang udah jadi mantan, udah jadi istri saya gitu Bapak ya. Nah itulah pengalaman saya. Bagaimana dengan pengalaman Ibu Bapak tadi? Ya Ibu Bapak ingat. Ingatlah pengalaman itu. Dan bersyukurlah karena Tuhanlah yang menghadirkan pengalaman itu bagi Ibu Bapak. Dan Tuhan juga yang memampukan kita semua untuk menanti Tuhan dalam bersukacita. Tidak tergantung oleh kondisi apapun yang kita temui. Nantikanlah Tuhan dalam sukacita. Juga saya mengajak kita untuk setelah kembali dari ruang kebaktian ini ya, kita juga boleh memberikan senyum Ibu Bapak. Ya. Ketika di rumah, ketika di jalan juga boleh ya, ketika di gereja ini juga boleh ya. Sebagai lambang bahwa inilah tanda kita bersukacita. Sekali lagi, sukacita itu enggak tergantung keadaan. Ngapain saya senyum begitu ya Bapak ya? Ya, tidak tergantung keadaan, tapi kita mengingat pengalaman sukacita dan itulah yang boleh Tuhan hadirkan dan kiranya kita boleh terus bekerja, terus melakukan peran kita. Selagi Tuhan masih memberikan waktu, Tuhan kan belum datang kedua kali nih Bapak ya. Sudah kita diberikan waktu, tapi kerjakanlah semua itu. Tanggung jawab kita, peran kita masing-masing. Entah ada yang jadi orang tua, ada yang jadi anak, sebagai pekerja, sebagai pelayan. Lakukanlah juga peran kita masing-masing dengan sukacita. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Selain
berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat, dan di akhir doa syafaat kita mengakhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau begitu baik, Engkau bermurah hati kepada kami. Kami senantiasa bersuka cita oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Waktu kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami, untuk kami gunakan untuk berbagai hal, untuk melaksanakan peran, pekerjaan, tanggung jawab kami, dan aktivitas-aktivitas kami lainnya. Kiranya kami pun dapat memakai waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam sukacita, di dalam menanti kedatangan Tuhan. Ya Bapa, ajarlah kami untuk mendengarkan akan suara Tuhan yang juga hadir di tengah-tengah kami, baik melalui suara hati yang baik, juga melalui orang-orang di sekitar kami, yang di dalamnya ada kebenaran, ada kebaikan, ada kelegaan. Di dalamnya kami menemukan damai, dan pada akhirnya kami bersukacita yang sejati. Roh Kudus, tuntunlah kami agar kami dapat membedakan dan kami dapat memilih dengan tegas untuk berjalan dalam jalan terang Tuhan di dalam sukacita yang mendatangkan kesejatian, sukacita. Ya Bapa, kami mengingat akan tempat tinggal kami bersama, yaitu dunia ini. Berkatilah ya Tuhan setiap orang di dunia, kiranya diberikan hati yang damai. Kiranya segala bentuk perselisihan, perpecahan, peperangan segera menemukan jalan keluar yang damai. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi setiap orang yang menata kembali kehidupan mereka oleh karena duka cita, oleh karena patah hati, oleh karena berbagai kerinduan yang tidak mendapatkan kejelasan. Kiranya mereka boleh mendapatkan sukacita Tuhan, sehingga mereka terus menapaki langkah kehidupan mereka, menata kembali kehidupan mereka di dalam jalan terang Tuhan. Berkati juga Indonesia di dalam proses pemilihan umum yang akan datang. Demikian juga gereja Tuhan yang pada minggu akan datang merayakan Minggu Advent keempat, malam Natal, hari Natal maupun juga akhir tahun juga tahun baru. Tuhan berkatilah agar setiap gereja Tuhan dapat bersekutu di dalam nama Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang menampakkan kepedulian bagi dunia ini. Ya Tuhan, berkatilah juga GKI Kemang Pratama, baik majelis jemaat, Pendeta Ricardo Sitorus bersama istri dan anak,
juga para penatua, serta para anggota jemaat maupun simpatisan GKI Kemang Pratama, para aktivis, karyawan, masyarakat di sekitar gereja. Tuhan memberkati kehidupan mereka semua. Demikian juga ya Bapa, kami berdoa bagi setiap orang yang bergumul oleh karena kelemahan tubuh, oleh karena sakit. Tuhan menolong setiap saudara-saudara kami maupun kami yang sedang sakit. Kiranya kami semua semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kami menikmati pemeliharaan Tuhan di dalam kondisi sakit yang sedang dialami. Berkatilah juga, sertailah juga anggota keluarga yang senantiasa mendukung, menjadi garda utama yang menolong saudara-saudara kami maupun kami yang sedang sakit. Limpahkanlah kesabaran, segala sumber daya yang diperlukan, sehingga mereka boleh menolong, merawat keluarga yang sedang sakit. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi setiap kami yang sedang bergumul, baik dalam kehidupan berkeluarga, kiranya diberikan komunikasi yang baik. Kiranya setiap orang yang sedang bergumul dalam pekerjaan diberikan juga kesabaran dan kegigihan, juga pengertian. Bagi setiap orang yang bergumul dalam pendidikan, kiranya diberikan segala yang perlu, baik kerajinan, kedisiplinan, kesehatan. Dan dalam setiap pergumulan apapun yang jemaat Tuhan alami, kiranya setiap kami terus mendekatkan diri kepada Tuhan, dan di dalam Tuhanlah kami boleh menemukan berbagai jalan dalam terang Tuhan saja. Inilah ya Bapa, doa kami semua. Kami berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami dalam nyanyian. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan sukacita sebagai respon kita terhadap anugerah Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 8 yang berkata, "Lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik."
Persembahan dapat diberikan dengan cara memasukkan ke dalam kantong persembahan yang diedarkan, atau dapat juga memberikan secara non-tunai melalui transfer bank atau memindahin kris, dengan memberikan kode unik di belakang nominal yang akan dipersembahkan. Kode tersebut dapat dilihat dalam warta jemaat atau juga tertera di layar kita. Bait ketiga, mari bangkit berdiri. Mari kita bawa dalam doa. Ya Bapa, Sang Pemilik dan Pemelihara kehidupan, kami bersyukur karena Engkau mengaruniakan segala yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Terima kasih Engkau telah mengaruniakan kesempatan untuk berkarya. Mampukan kami menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada, agar sukacita semakin dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Umat yang terkasih, bawalah hatimu kepada Tuhan dengan sukacita. Sungguh besar kerinduannya mendekat agar engkau beroleh berkat. Tapi janganlah berhenti pada berkat, hidupkanlah penantian dalam sukacita, karena Sang Raja telah datang ke dunia.
Sambutlah dalam nyanyian sukacita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Arahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Persilakan duduk. Bapak Ibu Saudara, ibadah telah selesai. Selanjutnya kami mengundang jemaat untuk bersatu teduh sejenak agar kita memasuki hidup keseharian kita dengan membawa damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai.
atas partisipasi Bapak Ibu Saudara untuk menjaga kerapian dan kebersihan ruang ibadah. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.